Perkenalkan, nama saya Yohana Bruginting dengan MPM 2115 010041 kelas 11A21 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video saya untuk kelas 3 SD. Hai, perkenalkan, nama saya Yohana Bruginting atau yang biasa dipanggil dengan Yohana. Di sini kita akan mempelajari materi IPA kelas 3 tema 6 subtema 1 dengan kajian tentang sumber energi. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Baiklah, kita akan membahasnya. Energi tidak dapat kita lihat secara langsung, sehingga untuk mengukur energi yang digunakan tidak dapat dilakukan secara langsung. Mengukur energi secara tidak langsung adalah adegan cara mengamati pengaruh yang ditimbulkan oleh energi itu pada suatu benda. Misalnya, energi panas dapat menyebabkan suhu benda meningkat atau makin panas. Besar kecilnya kenaikan suhu suatu benda dapat digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya energi panas yang diterima oleh benda tersebut. Makin tinggi suhunya, maka jumlah energi panas yang diterima benda tersebut makin besar. Jadi, meskipun tidak dapat kita lihat, energi panas termasuk energi-energi yang lain dapat kita rasakan keberadaannya. Matahari sumber energi terbesar. Salah satu sumber energi yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis, dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita sangat bergantung pada energi matahari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan energi matahari, antara lain untuk 1. Menghangatkan tubuh, 2. Mengeringkan pakaian, 3. Mengeringkan bahan makanan, seperti ikan, kerupuk, kopi yang baru dipetik, padi yang baru dipanen, 4. Membuat garam. Bahkan, kini energi matahari juga digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari. Hewan memperoleh energi dari tumbuhan dan hewan lain yang dimakan. Sebagai sumber energi, makanan berfungsi antara lain untuk 1. Menggerakkan organ-organ tubuh, 2. Memenuhi keperluan hidup, dan 3. Mempertahankan kelangsungan hidup. Minyak bumi dan gas alam. Saat ini, sebagian besar bahan bakar untuk kendaraan dan berbagai mesin berasal dari minyak bumi. Saat melakukan pengeboran minyak bumi, ada kalanya mengenai lapisan gas yang disebut gas bumi atau gas alam. Gas alam digunakan untuk menggerakkan mesin uap di pabrik-pabrik dan sebagai bahan bakar kompor gas. Baterai. Di dalam baterai terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia tersebut berubah menjadi energi listrik. Ukuran baterai bermacam-macam. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Baterai merupakan sumber energi yang sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Namun, energi listrik yang dihasilkan baterai tidak begitu besar. Energi listrik.
Energi listrik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, mulai untuk menyalakan lampu penerangan sampai untuk menghidupkan alat-alat listrik lainnya. Misalnya, kipas angin, radio, televisi, lemari es, setrika, tape recorder, komputer, kompor listrik, dan penanak nasi atau rice cooker. Air biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air dapat menghasilkan energi, contohnya air terjun. Jadi, air terjun juga merupakan sumber energi. Umumnya, air terjun mempunyai aliran air dalam jumlah besar, sehingga dapat menghasilkan energi yang lebih besar pula. Energi yang berasal dari aliran air terjun dapat digunakan untuk memutar turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan singkatan PLTA. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Jadi, angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu. Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik, tetapi masih terbatas pada negara-negara tertentu. Soal latihan. 1. Semua benda yang menghasilkan energi disebut A. Medan energi, B. Pembangkit listrik, C. Sumber energi, D. Pusat energi. Jawabannya adalah C. Sumber energi. Energi dan matahari yang dimanfaatkan manusia adalah Jawabannya adalah B. Cahaya dan panas. Nomor 3. Salah satu manfaat sinar dari matahari bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses A. Fotosintesis, B. Metamorfosis, D. Metabolisme, D. Penyerbukan. Jawabannya adalah A. Fotosintesis. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Terima kasih.